Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Minggu sore ini, aku sedang berbaring di kasur sambil membaca brosur klub. Ternyata sekolahnya memiliki klub yang menarik. Di antaranya ada klub paduan suara, jurnalistik, musik, drama, dan lain-lain. Aku tersenyum kecil. Kelihatannya seru ya klub di sini. Sebenarnya, aku ingin ikut untuk mencari teman dan kegiatan baru, tapi Miss Andrea tidak mengizinkanku. Aku memeriksa ponsel. Ternyata ada pesan dari Samantha. Jadi, aku segera membalasnya. Semenjak aku mendapat nomornya, yang kita bicarakan hanya seputar pelajaran. Karena ketertarikan kita berbeda. Dia suka membaca komik romantis, sedangkan aku suka membaca novel. Aku jadi khawatir. Akankah pertemanan ini bisa menyatu? Aku berpaling. Miss Andrea masuk kamarku sambil membawa kotak putih besar di tangannya. Wah, udah bangun ternyata. Monica bilang kamu masih tidur tadi. Ah iya, tadi aku ketiduran saat mengerjakan PR, tapi udah selesai kok, balasku. Miss Andrea tersenyum. Pinter. Nah, karena kamu sudah selesai, aku diajak makan malam sama teman di restoran. Kamu mau ikut? Mataku berkilat. Wah, ya mau aja. Tapi tumben sekali ngajak keluar. Biasanya Miss tidak mau. Waktu itu karena sedang repot. Jawabnya lagi. Oh, oh iya. Terus bajuku gimana? Aku tidak punya baju yang cocok untuk acara makan-makan. Ujarku. Tenang, aku sudah siapkan. Nih, buka saja. Ungkapnya, saya memberikan kotak putih itu padaku. Aku segera membukanya. Ternyata ada sebuah gaun brokat warna merah muda pastel. Lengannya berbentuk balon. Dan ada motif bunga mawar di bagian rok mekarnya. Bagusnya, dari siapa? Miss tahu dari mana kalau aku suka warna seperti ini? Tanyaku. Ibumu, jawabnya. Mataku berkedip 2 kali tidak percaya. Miss Andrea tersenyum. Sebenarnya, ini hadiah untuk ulang tahunmu sebulan yang lalu. Tapi, karena ada kendala, harus tertunda. Aku tersenyum sambil menitikkan air mata. Meski ibu terjerat kesulitan itu, dia masih memikirkan aku. Yuk lekas mandi dan ganti baju, ujarnya sambil tersenyum manis padaku. Aku mengangguk, lalu beranjak dari kasur dan masuk ke kamar mandi. Setelah mandi, aku langsung mengenakan gaun baruku dan kalung pemberian ibu. Lalu, aku berdiri di cermin untuk melihat penampilanku. Aku sadar, 2 barang ini pemberian ibuku. Sungguh indah dan cocok. Aku tersenyum. Ibu memang bisa menemukan kombinasi baju yang pas untukku. Aku memegang kalungku dan menatapnya. Ibu, kalau ibu bisa memberikan aku baju ini, aku harap ibu baik-baik saja ya di sana. Tok tok tok. Non sudah siap? Tanya Monica yang sedang membuka pintu kamarku. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas kecil dan menghadapnya. Sudah, Miss di mana? Nyonya ada di luar sama Mr. Bernard. Yuk turun, pintanya. Aku mengangguk dan lekas keluar kamar. Setiba di luar, aku melihat Miss Andrea dan Mr. Bernard sedang ngobrol. Walau aku tidak tahu mereka bicara apa, tapi dari raut murungnya, aku tahu kalau dia sedang membahas masalah penting. Selamat malam, Non, sapa Mr. Bernard begitu menyadari kehadiranku. Malam, Mister, sapaku. Wah, kamu cantik sekali hari ini, pujinya. Aku terkekeh. Iya, ibu yang memilih baju ini. Mr. Bernard tersenyum. Ibumu memang pintar ya memilih baju. Hihihi, iya, kekehku. Lalu aku terdiam dan menoleh pada Miss Andrea. Ada apa, Miss? Miss Andrea masih terlihat khawatir. Padahal tadi baik-baik saja.
Mr. Bernard menepuk pundaknya. Sudah, tidak usah dipikirkan. Semua akan baik-baik saja. Miss Andrea tersenyum. Baiklah, makasih Bernard. Mr. Bernard membungkuk. Sudah tugasku. Jadi yuk, tunggu apa lagi? Mari masuk mobil. Miss Andrea berjalan menuju pintu depan. Sebelum aku ikut menyusul, aku menahan Mr. Bernard. Miss, kenapa ya? Perasaan tadi baik-baik saja. Lagi ada masalah? Bukan, dia hanya takut untuk bertemu teman lama. Oh, karena itu ya? Ya juga sih. Kalau aku ada kesempatan ketemu sama Damien, mungkin aku akan merasakan hal yang sama. Yuk masuk non, keburu malam. Tutur Mr. Bernard. Aku mengangguk dan lekas masuk ke mobil. Lama di mobil, aku terdiam menikmati pemandangan malam. Malam ini, kotanya terlihat sangat indah. Ada banyak lampu hias yang menggantung di setiap ruas jalan. Banyak toko terbuka dengan dekorasi yang menarik. Dan ada beberapa pasar kecil yang terbuka di jalanan. Indah ya non? Tanya Mr. Bernard tiba-tiba. Aku mengangguk. Iya, apalagi ini pertama kali aku ke pusat kota. Di kota ini ada tempat apa aja? Di sini ada restoran, kafe, studio pameran, supermarket besar, dan taman. Jelasnya serambi melihat ke depan. Oh, terus bedanya pusat wisata apa? Tanyaku, karena aku sempat melihat nama itu berada di majalah kota. Bedanya, pusat wisata itu tempat hiburan, ada villa penginapan, taman bermain, museum, dan banyak lagi. Pusat wisata terdengar asik. Di mana itu? Dekatkah? Apa lain kali kita bisa ke sana? Tanyaku. Pusat wisata agak jauh non, harus keluar dari kota ini. Dan biaya hidup di sana cukup mahal. Aku menghela nafas. Yah, padahal ingin ke sana. Mr. Bernard terkekeh. Sabar, nanti juga ada waktunya. Iya deh, mister. Ujarku, lalu terdiam menikmati perjalanan. Setelah beberapa menit di jalan, akhirnya kita tiba juga di restoran. Selamat bersenang-senang, ungkap Mr. Bernard. Baiklah, balas Miss Andrea, lalu kita berdua turun. Saat keluar, aku terbelalak melihat restoran sungguh mewah dan elegan. Miss, kita memang diajak makan ke tempat mewah ini ya? Tanyaku, seraya berbisik. Miss Andrea tersenyum. Iya, kamu masuk dulu aja. Bilang reservasi atas nama Mr. Henry. Aku masih mau nelpon teman. Ujarnya, seraya mengeluarkan ponselnya. Aku menelan ludah. Oke, aku memasuki restoran dan menemui resepsionis. Permisi, meja untuk Mr. Henry? Ujarku pada wanita yang bekerja di balik kasir. Wanita itu terbelalak. Oh, Tuan Henry? Ya, kami sudah menyiapkan ruangannya. Lewat sini, Di. Ujarnya, seraya memanduku ke dalam. Kita berdua berjalan memasuki lorong panjang hingga sampai di ujung jalan dengan pintu bertuliskan VIP. Baiklah, Di. Tinggal naik ke tangga lantai 2, lalu cari ruangan nomor 88, ujar resepsionis sambil senyum. Aku mengangguk. Baik, makasih kembali, ujarku. Setelah itu memasuki pintu VIP. Begitu tiba di atas, aku melihat lorong pendek. Di sisi kananku ada pintu mengarah balkon, sedangkan di kiri ada pintu menuju ruang makan. Aku berjalan mencari pintu nomor 88, yang ternyata ada di ujung ruangan. Sebelum masuk, aku dengar suara dari dalam. Waduh, masa aku masuk duluan? Gimana kalau mereka bingung dengan kehadiranku? Apa lebih baik aku menunggu saja? Eva? Terus seseorang dari belakangku. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.